pelajari buat oleh beberapa khotbah dan pembawa seminar. Tapi sepanjang 4 sabat berturut-turut ini atau 5 sabat ke depan, kita melihat perspektif yang praktikal dan juga ada aspek akademik tentu mengisi kognitif kita. Tapi hal yang lebih penting adalah mempersiapkan hati kita bagi kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya lagu tema tadi akan jadi lagu yang akan kita nyanyikan setiap hari Sabat. Dan sangat bagus kalau diputar 10 menit sebelum acara dimulai. Jadi setiap jam 3 setiap hari Sabat. Dan saya lihat di line ini banyak yang saya kenal, ada juga yang belum saya kenal. Dan sebelum kita mulai, karena saya bekerja di institusi pendidikan, saya mau memperkenalkan pada saudara-saudara tempat di mana saya bekerja, di Universitas Kelabat. Universitas Kelabat adalah universitas swasta, salah satu universitas swasta di Sulawesi Utara. Disebut Universitas Kelabat karena berada di bawah kaki Gunung Kelabat. Dan salah satu universitas terbaik swasta di Sulawesi Utara dengan mendapat predikat yang baik dari pendidikan tinggi. Dan di universitas ini kita hanya memiliki 3.000 sekian mahasiswa. Kita memiliki asrama dan juga kita menekankan pendidikan spiritual kepada seluruh mahasiswa. Jadi bagi mereka yang berasal dari Manado, tentu saja universitas ini sangat familiar dengan orang-orang Manado. Tapi jika kita baru bergabung dan bertemu pertama kali, maka ini saya perkenalkan pada saudara-saudara, jika ada yang berminat untuk datang di universitas ini akan sangat lebih bagus. Ya. Kita mengakomodate kurang lebih 1.500 mahasiswa bisa tinggal di asrama dari 3.000 total mahasiswa kurang lebih. Kira-kira ini adalah gambaran dari tempat di mana saya bekerja, dan masyarakat Sulawesi Utara mengenal kampus ini sebagai The Green Campus. Walaupun pada waktu musim kemarau, rumput yang Anda lihat ini akan menjadi kuning. Tidak sedingin Unai, tapi tidak sepanas Manado. Inilah Universitas Kelabat. Baik, judul kita pada sore ini, pada pertemuan yang pertama ini, adalah pendekatan dan fokus tema Kitab Nubuatan. Pendekatan dan fokus tema Kitab Nubuatan. Ketika kita bicara mengenai pendekatan dalam konteks literatur, berarti kita bicara mengenai interpretasi. Ketika kita bicara mengenai fokus tema, berarti kita bicara mengenai entitas, oknum, ya, dalam Kitab Nubuatan. Ketika kita bicara mengenai Kitab Nubuatan, berarti kita bicara mengenai nubuatan akhir zaman. Nah, istilah nubuatan, oke, nanti kita akan bahas dua hal ini, pendekatan dan tematik fokus dari Kitab Nubuatan. Kita lihat dulu definisi, apa itu nubuatan, atau yang dikenal dengan Kitab Nubuatan. Saudara-saudara tahu bahwa di seluruh Alkitab ada nubuatan, hampir seluruh kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu, ada nubuatan. Tetapi dalam konteks skop dari nubuatan, maka nubuatan dibagi dalam dua kategori. Nubuatan akhir zaman dan nubuatan umum. Nah, istilah nubuatan itu sendiri muncul pertama kali di dalam Wahyu pasal 1. Ayat 1. Ya. Saya kutip dari New King James Version di sini, the revelation of Jesus Christ. Nah, kata revelation itu artinya nubuatan. Dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, kata benda dari nubuatan itu adalah apokalipsis. Sedangkan kata kerja ada apokalupto.
menubuatkan sesuatu. Nah, istilah the revelation of Jesus Christ, kebetulan ada istilah nubuatan di sana atau wahyu. Ada dua hal yang perlu kita pahami. Istilah the revelation of Jesus Christ berdasarkan konstruksi bahasa asli Alkitab, yang kita tidak perlu membahas secara detail di sini dari konstruksi bahasa Yunani. Tapi artinya adalah dua dari pernyataan ini. Yang pertama, the revelation of Jesus Christ artinya Kristus adalah subjek yang menyampaikan wahyu kepada jemaatnya melalui Yohanes. Jadi, Kristus adalah subjek atau oknum tunggal yang secara aktif menyampaikan wahyu atau nubuatan itu kepada jemaatnya. Konteks yang paling dekat dengan jemaatnya adalah 7 jemaat di Asia Minor. Dan nubuatan itu disampaikan oleh Yesus kepada Yohanes. Itu arti yang pertama, the revelation of Jesus Christ. Arti yang kedua adalah Yesus adalah objek dari pekabaran wahyu yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Kenapa dia jadi objek? Yesus jadi objek karena dialah objek atau substansi yang dikabarkan oleh para rasul dan oleh para nabi. Ya. Jadi jika seseorang menempatkan diri sebagai subjek dari pekabaran itu, berarti dia adalah orang yang menyampaikan pekabaran itu. Yesus atau firman-Nya atau Yesus itu sendiri sebagai entitas yang berada pada aspek penderita atau objek. Jadi itu arti dari revelation of Jesus Christ, karena kata nubuatan atau apokalipsis itu muncul pertama kali dalam kitab Wahyu. Jadi kitab nubuatan adalah kitab yang berisi menyingkapkan rencana Allah supaya diungkapkan kepada umatnya. Kenapa perlu disingkapkan? Karena belum terungkap. Kenapa belum terungkap? Karena salah satu ciri dari nubuatan apokaliptik adalah disampaikan dalam bahasa simbol. Kita akan lihat nanti ke depan. Simbol-simbol apa? Jadi salah satu karakteristik utama dari nubuatan akhir zaman adalah menggunakan bahasa simbol. Ya, ada air, ada daratan, ada binatang, ada patung. Itu semua adalah bahasa simbolik yang diungkapkan oleh kitab nubuatan. Jadi, kalau kita paham dari poin ini, berarti hanya 2 Alkitab di seluruh Alkitab yang dikategori sebagai kitab nubuatan, yaitu kitab Daniel dan Wahyu. Kitab Daniel dan Wahyu adalah kitab yang berisi nubuatan akhir zaman, atau yang kita kenal dengan apokaliptik profesi, yang dikenal oleh para ilmuwan gereja. Jadi nubuatan apokalipsis adalah nubuatan yang memiliki lokal fokus. 7 jemaat. Nubuatan apokaliptik atau apokalipsis adalah nubuatan yang memiliki historical fokus. Artinya apa? Nubuatan itu tidak hanya diaplikasi oleh orang atau pendengar pertama, seperti 7 jemaat, tapi juga diaplikasi atau digenapi pada aspek historis dalam perjalanan sejarah gereja Kristen. Yang kedua. Yang ketiga, nubuatan apokaliptik adalah nubuatan yang memiliki eschatological focus. Artinya nubuatan yang berorientasi pada penggenapan di akhir zaman. Saya mau katakan bahwa semua nubuatan disampaikan dalam kitab Daniel dan Wahyu ini melampaui aplikasi untuk pendengar zaman Yohanes maupun zaman Daniel. Oleh karena itu, maka kita mengenal seperti yang saya sebutkan tadi, 2 ciri nubuatan atau 2 jenis nubuatan. Nubuatan umum dan nubuatan apokaliptik.
Apa itu nubuatan apokaliptik? Saya sebutkan tadi nubuatan tentang akhir zaman. Ini adalah dua nubuatan memiliki karakteristik atau ciri yang berbeda. Contoh, dalam nubuatan umum menyangkut peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Sedangkan nubuatan apokaliptik adalah sebuah nubuatan yang skopnya digenapi, diaplikasi sejak nubuatan itu diberikan sampai akhir zaman. Yang kedua, berorientasi jangka pendek. Dan yang nubuatan apokaliptik berorientasi jangka panjang. Untuk mendefinisikan ciri yang kedua ini, mari kita lihat poin nomor 3. Menggunakan bahasa literal dan menggunakan bahasa simbol. Mari kita lihat. Elia membuat sebuah nubuatan atau prediksi bahwa akan terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Jadi dia tidak menggunakan bahasa simbol mengenai kekeringan. Yusuf juga di Mesir kepada Firaun, dia menubuatkan tentang kelaparan 7 tahun. 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kemakmuran. Tidak menggunakan bahasa simbolik. Yusuf tidak menggunakan bahasa simbolik. Juga Yeskiel, Nabi Yeskiel. Yeskiel menubuatkan tentang kehancuran kota Memphis dan Tirus. Anda boleh baca itu dalam kitab Yeskiel. Berbeda dengan nubuatan apokaliptik. Anda lihat sekarang definisi nomor 2 tadi, berorientasi jangka pendek. Ya, kekeringan 3,5 tahun, kelaparan 7 tahun. Kehancuran dari kota Memphis dan Tirus. Itu berorientasi jangka pendek. Sedangkan nubuatan apokaliptik menggunakan bahasa simbol. Contoh, dalam Daniel pasal yang kedua dan Daniel pasal yang ketiga, di sana ada patung. Patung yang diperlihatkan kepada Nebukadnezar oleh Tuhan dalam Daniel pasal yang kedua. Lalu kemudian di Daniel pasal ketiga, Nebukadnezar membangun patungnya sendiri. Nah, itu semua adalah bahasa simbolik. Kemudian Daniel pasal 7, Wahyu pasal 13, menggunakan simbol binatang. Ya. Macam-macam binatang di sini. Ada binatang yang real, ada binatang yang abstrak, ada komposit, gabungan dua-duanya. Dia seperti real tapi abstrak. Kira-kira itu. Kemudian juga dalam Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 menggunakan simbol pohon, tentunya. Dan lain-lain. Ada tanduk, ada laut, ada daratan, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah terkait dengan nubuatan apokaliptik. Mengapa disampaikan dalam bahasa simbolik? Ada banyak alasan, tapi saya kasih tahu satu alasan. Bahasa simbol itu adalah bahasa yang sangat atraktif. Kalau Anda bertemu atau di jalan bertemu dengan traffic sign-nya, itu adalah bahasa yang diungkapkan dalam simbol, tapi ringkas. Jangan masuk, no enter. Kalau no enter menggunakan 2 kata, tapi kalau menggunakan bahasa simbol, sangat jelas to the point. Atau kita menggunakan bahasa simbol dalam soal mengasihi, cuma hanya menggambar gambar hati. I, kemudian hati, and you. Artinya I love you. Nah, ini adalah contoh praktis. Mengapa Alkitab menggunakan bahasa simbol? Karena sangat atraktif dan menciptakan rasa ingin tahu dari para pendengar. Jadi, dengan bahasa simbol, Tuhan mau agar hanya orang-orang yang memiliki curiosity atau rasa ingin tahu mempelajari kitab Daniel dan Wahyu. Ya. Jadi ini adalah beberapa ciri dari nubuatan, 2 nubuatan ini. Nubuatan umum dan nubuatan apokaliptik. Sekarang mari kita lihat metode pendekatan. Sekali lagi,
karena diungkapkan dalam bahasa simbol atau symbolic language, maka di dunia ini, maksud saya adalah di dunia kekristenan, begitu banyak cara atau metode interpretasi untuk memahami bahasa-bahasa simbol ini. Boleh, mari kita lihat pendekatan terhadap kitab Wahyu. Oke. Jadi pendekatan terhadap kitab Wahyu macam-macam. Tetapi setelah diteliti oleh para historian dan juga para ilmuwan Alkitab, ditemukan ada 4 pendekatan terhadap kitab Daniel dan Wahyu. Kita berkenalan dengan 4 istilah di sini. Yang pertama preterism, dan yang kedua futurism, dan yang ketiga idealism, dan terakhir historicism. Preterism adalah aliran atau metode pendekatan yang menegaskan bahwa nubuatan kitab Daniel dan Wahyu itu sudah digenapi pada masa yang lampau. Jadi itu konsep dari preterism. Yang kedua, nanti kita lihat contohnya. Yang kedua, futurism. Orang yang menganut metode ini atau pendekatan ini menegaskan bahwa nubuatan kitab Wahyu dipenuhi atau digenapi pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, idealism. Saya mau sederhanakan idealisme. Idealisme ini mengatakan bahwa yang penting kita setia. Tidak perlu kita mempelajari simbol-simbol yang diungkapkan oleh kitab Daniel dan Wahyu. Nah, seluruh denominasi kekristenan terjebak dalam 3 pendekatan yang pertama. Preterism, futurism, dan idealism. Dan yang keempat, historicism. Adalah pendekatan yang mengatakan bahwa nubuatan kitab Wahyu digenapi sejak saat nubuatan itu diberikan kepada Daniel atau diberikan kepada Yohanes dan berlangsung sampai sekarang dan sampai pada masa yang akan datang. Mari kita lihat contoh pendekatan 3 pendekatan yang pertama atau setidaknya pendekatan yang pertama. Ketika kita bicara mengenai tanduk kecil dan ditanyakan siapakah tanduk kecil kepada orang-orang yang menganut preterism tadi. Jangan lupa preterism adalah pendekatan yang mengatakan bahwa kitab nubuatan itu atau nubuatan kitab Wahyu dan Daniel sudah digenapi pada masa lampau. Jadi ketika kita bertanya tentang tanduk kecil bagi penganut preterism, mereka mengatakan, para preteris ini mengatakan bahwa tanduk kecil atau antikristus itu adalah Antiochus keempat Epiphanes. Kenapa? Alasannya adalah karena ini adalah raja dari Seleucus, ya, dari raja kerajaan Yunani. Karena Antiochus yang keempat ini menganiaya orang-orang Yahudi yang hidup tahun 176 sampai 164. Ini adalah konsep yang dibangun oleh kaum preteris. Ya, jadi antikristus atau tanduk kecil adalah Antiochus yang keempat atau Epiphanes yang keempat. Ya, dan itu dicatat dalam Makabes atau Makabius. Ya. Lalu kemudian setelah Yunani dikalahkan, kita tahu sejarah itu dalam Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7. Ya, Yunani dikalahkan oleh Roma. Berarti Antiochus Epiphanes itu dikalahkan oleh Roma pada tahun 168 BC. Kalau kita bertanya tentang tanduk kecil bagi kaum preteris ketika Yunani dikalahkan oleh Roma, maka mereka akan menjawab tanduk kecil itu adalah Kaisar Roma. Kita bisa menyebutkan daftar kaisar yang menganiaya orang-orang Kristen. Diocletianus, ya, Kaisar Nero. Jadi ini adalah salah satu contoh pandangan dari kaum preteris. Lalu apa kelemahannya? Kelemahannya adalah periode waktu kekuasaan Antiochus yang keempat itu tidak sesuai dengan perhitungan nubuatan. Karena mereka menghitung periode nubuatan
secara literal. Sementara kita memahami perhitungan nubuatan itu bersifat simbolik. Contoh, periode waktu, 1 masa, 2 masa, setengah masa, yang diungkapkan oleh Daniel pasal 7 ayat 25 dan Wahyu pasal 12 ayat 14, atau 1260 hari. Ya, Antiochus Epiphanes itu tidak lebih dari 1000 tahun lebih sedikit. Sorry, 1000 hari maksud saya. Ya, kalau 1000 hari dibagi 360 hari, ya kurang lebih 3 tahun. Sementara dalam nubuatan kita percaya bahwa 3,5 masa itu sama dengan 1260 hari. 1 hari dalam nubuatan sama dengan 1 tahun. Jadi 1260 hari. Itu yang pertama. Argumentasi yang pertama, kita menolak konsep futurism dan preterism. Alasan yang kedua, dari perspektif Yesus sendiri yang berbicara sebelum era kekristenan, kata kerja yang dia gunakan, terutama dalam Matius pasal 24, tanduk kecil itu adalah untuk kekuasaan yang akan datang. Demikian juga Paulus. Paulus menegaskan bahwa tanduk kecil itu akan muncul sesudah era kekristenan dimulai pada tahun 500-an. Oke? Nah, mari kita lihat sekarang prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun. Itu diungkapkan ya, berdasarkan Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat 6, 1 hari sama dengan 1 tahun. Mari kita lihat. Di sini 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 3,5 masa. Diulang sebanyak 3 kali dalam Daniel 7 ayat 25, Daniel 12 ayat 7, dan Wahyu pasal 12 ayat 14. Jadi kalau 3,5 masa artinya 3,5 tahun. Kalau 3,5 tahun, jumlah tahun dari 3,5 tahun adalah 1260 tahun. Oke. Lalu kemudian ada ekspresi yang lain untuk periode yang sama. 42 bulan pada Wahyu pasal 11 ayat 2 dan Wahyu pasal 13 ayat 5. Ya, dalam konteks kuasa yang menginjak kota suci dan tindakan perlawanan binatang terhadap Allah. Nah, kalau kita hitung 42 bulan, hitung hari dalam 42 bulan ini ditemukan 1260 hari. Ya. Dan ekspresi yang ketiga, 1260 hari dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 dan Wahyu pasal 12 ayat 6. Itu ekspresi 1260 hari. Langsung. Kalau kita mengacu pada Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat 6, 1 hari sama dengan 1 tahun dalam nubuatan. Berarti 1260 tahun dari pemahaman kita 3,5 masa, 42 bulan, 1260 hari. Maka itu berlangsung, kekuasaan tanduk kecil itu berlangsung selama 1260 tahun. Belum lagi kita memahami tentang 2300 petang dan pagi. Jadi, dengan kata lain, atas dasar asumsi ini, kita menolak prinsip preterism. Anda lihat ini? Jadi, kita menolak prinsip preterism itu. Ya. Karena kalau kita mengacu pada 1 hari sama dengan 1 tahun, berarti 1260 hari itu sama dengan 1260 tahun. Dan ini digenapi secara resistensinya digenapi secara persis dalam konteks sejarah. Ya, karena 1260 hari sama dengan 1260 tahun. Kita tidak bahas khusus karena ini cuma introduksi. Jadi dari tahun 538 sampai 1798 ada banyak peristiwa-peristiwa historis terjadi di antara 538 sampai 1798. Kalau Anda membaca sebuah buku The Great Controversy atau dalam bahasa Indonesia buku kemenangan akhir, maka sebagian besar pasal-pasal dalam kitab ini menceritakan tentang kekuasaan politik dan kekuasaan spiritual yang bersifat represif, yang bersifat menganiaya. Itu berlangsung berapa lama? 1260 tahun. Sehingga muncullah reformasi
zaman Luther dan sebagainya. Dan kita tidak mau bahas secara khusus ini sekarang. Dan peristiwa yang paling besar adalah orang-orang Puritan migrasi ke Amerika. Dan di Amerika mereka mendeklarasikan diri sebagai negara yang bebas dari intervensi agama dan politik yang terjadi di Eropa. Nah, yang hari ini Amerika merayakan ulang tahunnya ya, dan mereka mendirikan patung Liberty, ya, patung Liberty. Dan saya mempunyai kesempatan untuk mengunjungi perpustakaan tentang patung Liberty ini di pulau yang lain di New York. Ini yang terjadi pada tahun 538 sampai 1798 yang kita kenal dengan nubuatan 1290 hari atau nubuatan 1260 tahun. Jadi mengapa historicism yang kita pakai? Ini bukanlah gereja Aten bukan kreator dari metode historicism. Bukan. Kita harus memiliki presuposisi atau asumsi bahwa Alkitab menginterpretasi dirinya sendiri. Kenapa? Karena konsep pendekatan historicism itu mencakup waktu masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah, mengapa kita menganut teori atau pendekatan historicism? Saya memiliki 3 alasan. 1, membantu semua orang Kristen untuk menemukan harapan masa depan. Dan juga memahami siapa Allah kita yang sesungguhnya. Yang kedua, historicism, pendekatan historicism membantu saya dan kita semua yang ada di aplikasi ini atau yang menonton ini mengetahui di mana kita berada sekarang. Dalam bentangan sejarah nubuatan yang dikeluarkan, yang diberikan oleh Allah sejak 600 tahun sebelum Kristus sampai sekarang. Yang ketiga, alasan yang ketiga, historicism, pendekatan historicism penting untuk mengantisipasi menghadapi peristiwa-peristiwa besar. Jadi antara nubuatan itu diberikan pada zaman Daniel sampai zaman kita, ada banyak peristiwa-peristiwa minor yang kita alami, ya, entah tekanan politik, krisis ekonomi, tetapi klimaks dari peristiwa itu adalah the second coming of Jesus Christ, kedatangan Yesus. Jadi inilah sebabnya saya punya keyakinan bahwa historicism adalah pendekatan yang benar terhadap kitab Wahyu. Mari kita lihat pembuktian tekstual tentang metode historicism. Wahyu 1 ayat 19. Ini yang Yesus katakan kepada Yohanes. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, apa yang terjadi sekarang, maupun apa yang terjadi sesudah ini. Pernyataan ini ada time indikator di sana. Yesus bilang, tuliskan apa yang kau lihat. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Peristiwa yang terjadi pada konteks 7 jemaat. Dan peristiwa yang terjadi, yang diperlihatkan belum terjadi, tapi sudah diperlihatkan kepada Yohanes adalah peristiwa yang terjadi sesudah 7 jemaat. Kira-kira itu ya. Nah, ini salah satu contoh pembuktian tekstual tentang konsep historicism atau pendekatan historicism. Mari kita lihat contoh teks tentang metode historicism. Oh ya, ini penjelasan. Apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi sesudah ini. Lupakan istilah technical term dari grammar bahasa Yunani, present indikatif aktif dan present infinitif. Tetapi dua pernyataan ini, apa yang terjadi sekarang adalah menunjuk pada peristiwa yang terjadi pada zaman 7 jemaat. Saya katakan ini adalah local focus. Ya, apa yang terjadi sekarang adalah apa yang terjadi, apa yang dilihat secara langsung oleh Yohanes. Apa yang terjadi sekarang. Lalu kemudian dia katakan apa yang terjadi sesudah ini.
sebelum dia mengatakan itu, apa yang terjadi sekarang adalah prototipe atau bentuk awal apa yang dialami oleh 7 jemaat sama dengan intensitas yang berbeda, tapi mereka mengalami cobaan yang sama pada sejarah gereja Kristen. Jadi apa yang terjadi sesudah ini adalah peristiwa yang terjadi sesudah zaman Yohanes atau zaman 7 jemaat. Itu yang kita kenal historical focus, bahwa itu terjadi dalam sejarah sesudah Rasul Yohanes atau sesudah 7 jemaat. Karena gereja Kristen terus berkembang sesudah periode Yohanes. Itu adalah hasil dari pekerjaan evangelistik yang dibuat oleh Paulus di Asia Minor dan sebar ke seluruh dunia. Nah, penyebaran itu terjadi dalam sejarah. Kemudian bagaimana berhubungan dengan politik Roma, itu semua terjadi dalam sejarah. Bagaimana orang-orang Kristen dianiaya, bagaimana orang-orang Kristen diintimidasi, bukan cuma zaman Rasul Yohanes, bahkan selama 1260 tahun yang kita pelajari tadi. Yang kedua, konsep apa yang terjadi sesudah ini adalah peristiwa yang terjadi di akhir zaman kita itu, sampai kedatangan Tuhan. Ini adalah contoh teks untuk menegaskan metode historisisme adalah metode yang paling tepat untuk memahami kitab nubuatan, Daniel dan Wahyu. Mari kita lihat cara Daniel memberikan interpretasi, menarik perhatian saya dan mendukung konsep historisisme. Dalam Daniel pasal 2, kita tidak mau bahas khusus mengenai nubuatan Daniel pasal 2, tapi ini sebuah contoh interpretasi Daniel untuk meneguhkan konsep historisisme. Raja Nebukadnezar tidak mampu untuk mengungkapkan mimpi. Para ilmuwan juga di Babel tidak mampu untuk mengungkapkan mimpi. Tapi Daniel dipanggil untuk mengungkapkan mimpi. Dalam ayat 38, Daniel berkata, Tuankulah kepala dari emas itu. Di sini tidak ada kata-kata, atau dikenal dalam para grammarian, verb plus clause, atau klausa tanpa kata kerja. Tuankulah kepala dari emas itu. Ya, itu bersifat present tense, sedang berlangsung. Tetapi Anda perhatikan di statement yang kedua di ayat 39a. Sesudah Tuanku akan muncul satu kerajaan lain. Lalu ayat 39b. Kemudian satu kerajaan lagi. Kerajaan ketiga akan berkuasa atas seluruh bumi. Saya mau kasih tahu pada para pendengar bahwa Daniel pasal 2 sampai Daniel pasal 7 itu ditulis dalam bahasa Aram atau bahasa Aramaik. Anda tahu berapa orang di antara saudara yang mempelajari bahasa Arab. Bahasa Aram adalah bahasanya orang Babel atau menjadi lingua franca, bahasa formal, bahasa bisnis, dan bahasa akademik orang-orang Babel. Jadi bentuk imperfect dalam bahasa Aram hampir sama dengan bahasa Hebrew. Tidak sama dengan bahasa Inggris kalau bicara mengenai imperfect. Bentuk imperfect dalam bahasa Hebrew dan bahasa Arab adalah menegaskan bahwa peristiwa itu akan terjadi sesudah periode Babel, sesudah periode Nebukadnezar. Kita tahulah ada suksesi politik dalam Daniel pasal 2, nubuatan Daniel pasal 2. Sesudah Babel, Medo-Persia. Medo-Persia itu yang akan berkuasa. Sehingga kita mengerti kata akan muncul dalam bentuk imperfect. Demikian juga ayat 39. Kemudian satu kerajaan lagi, kerajaan ketiga, akan berkuasa atas seluruh bumi. Lagi-lagi bentuknya adalah imperfect untuk menegaskan bahwa kekuasaan itu akan muncul di kemudian hari dalam konteks suksesi kepemimpinan politik dari Babel ke Medo-Persia, dari Medo-Persia ke Yunani. Itu contoh yang pertama. Jadi, interpretasi yang dibuat oleh Daniel ini mendukung konsep historisisme. Kemudian dalam konteks nubuatan Daniel 8 tentang tanduk kecil.
Lagi-lagi kita bertemu dengan verb clause di sini. Klausa tanpa kata kerja. Tapi time indikatornya jelas. Ayat 17 Daniel pasal 8. Pahamilah anak manusia. Penglihatan itu mengenai akhir masa. Ayat 19. Pasal yang sama, Daniel 8. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Dan ayat yang ke-26. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Ingat, Daniel 8 bicara mengenai tanduk kecil. Nah, kalau tanduk kecil yang berkuasa selama 1060 tahun itu, berarti kurang lebih 700 tahun sesudah Daniel, sesudah Nebukadnezar, baru muncul itu tanduk kecil. 700 sampai 800 tahun. Itulah yang dikatakan di sini, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Lagi-lagi kita berhadapan dengan sebuah metode interpretasi yang sangat menguatkan kita tentang pendirian gereja Masihat Hari ke-7, pendekatan historisisme. Jelas ya? Baik, jadi Anda lihat di sini, kalau kita lihat tadi ya, ada fokus lokal dan historikal. Ada fokus eskatologika. Ya. Saya tidak mau bahas di sini, ya. Ayat 10 Wahyu pasal 13 contohnya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Konsep present tense dalam bahasa Yunani, ya, tidak hanya sedang berlangsung atau tidak hanya menuju pada fenomena tentang umat Allah yang akan dibunuh atau dianiaya, tapi juga untuk konsep waktu yang akan datang. Sekalipun present tense juga menunjukkan fenomena, sudah mulai ada fenomena ke arah situ. Jadi ini sekali lagi membuktikan pendekatan historisisme adalah pendekatan yang tepat untuk memahami kitab Wahyu. Jadi saudara-saudara yang ada di lain ini, kita menganut pendekatan ini. Dan pendekatan ini bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh sebuah denominasi gereja, tapi pendekatan yang dipraktikkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama, terutama Daniel dan Wahyu. Nah, sekarang, kalau begitu, poin yang kedua yang perlu kita bahas, seperti judul yang kita lihat pada bagian pertama pembahasan ini, adalah apa tematik fokus dari kitab nubuatan. Tematik fokus di kitab nubuatan. Begini, saya mulai dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah sebenarnya kitab yang menjadi kumpulan surat-surat, ya, surat-surat yang dikirim oleh Rasul Yohanes kepada 7 jemaat, ya, 7 jemaat. Nah, surat-surat itu sebagaimana biasanya sebuah surat, ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Ya, ada prolog, mungkin kita menggunakan istilah prolog. Jadi surat itu ada prolog dan epilog. Dan setiap surat ada prolog dan epilog. Tetapi karena itu sebuah buku, maka dalam buku itu, yaitu kitab Wahyu, dia harus ada prolog dan ada epilog. Nah, untuk memahami tematik fokus dari kitab nubuatan, kita lihat saja apa prolognya, ya, dan apa epilog. Kita lihat nanti apakah prolog dan epilog itu memiliki tema yang sama, ya, yang membuat kita menegaskan bahwa ternyata isi dari prolog dan epilog itu seperti sebuah inklusio atau merangkum pekabaran seluruh kitab Wahyu. Mari kita lihat apa prolog dari kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya
supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Saya suka ini. Anda perhatikan ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus. Kita sudah bahas tadi. Berarti oknum yang menjadi fokus dari kitab Wahyu adalah mengenai Yesus. Tapi yang kita mau bicarakan adalah ada peristiwa yang harus segera terjadi. Kalau bilang harus segera terjadi, artinya ada 3 kemungkinan. Apa yang terjadi terhadap orang-orang yang hidup pada abad yang kedua dan ketiga itu, 7 jemaat, di bawah tekanan politik Roma. Lalu terjadi peristiwa-peristiwa dalam sejarah sesudah 7 jemaat. Ya. Tapi apakah itu yang dimaksudkan oleh Yesus di sini? Mari kita baca ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Saya suka ini ada 2 time indikator di sana yang saya kasih warna biru. Apa yang harus segera terjadi, itu yang pertama. Dan yang kedua, waktunya sudah dekat. Ini belum memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Apa fokus dari kitab Wahyu? Nanti kita lihat masih di bagian pendahuluan. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Rupanya, fokus dari prolog ini adalah tentang Yesus. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan tentang Yesus yang dianiaya. Bukan tentang Yesus yang melayani 3,5 tahun. Bukan tentang Yesus yang mengalami konflik politik dengan orang-orang Roma. Tapi Yesus yang akan datang di awan-awan. Lagu tema kita tadi. Are you ready for Jesus to come? Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Jadi, prolog dari kitab Wahyu menegaskan bahwa fokus dari kitab Wahyu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Luar biasa. Dan bukankah ini kerinduan kita semua yang ada di planet bumi ini yang makin hari makin tidak aman. Planet bumi di mana kita berpijak bukanlah rumah yang aman. Lalu apa kerinduan kita? Kitab Wahyu mengatakan bahwa ingat baik-baik saudara-saudara bahwa kitab Wahyu menegaskan kepada kita, kitab Wahyu adalah kitab terakhir, kita yang hidup di zaman terakhir, bahwa Yesus akan datang. Dan kita akan melihat dia datang. Termasuk mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Itu adalah prolog dari kitab Wahyu. Untuk meyakinkan kita bahwa ternyata tematik fokus dari kitab Wahyu adalah Yesus. Kerajaan Yesus melampaui superioritas dari kerajaan-kerajaan dunia dengan segala kemampuan dan kemampuan politik, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial. Tapi ingat, kerajaan Yesus adalah kerajaan yang terbaik. Mari kita lihat epilog atau penutup. Dari pasal 1 kita lompat langsung ke Wahyu pasal yang ke-22. Ayat 10 dan ayat 7. Maaf, terbalik ini tapi kita baca saja. Jangan mementeraikan perkataan nubuat dari kitab ini. Sebab waktunya sudah dekat. Sama dengan Wahyu pasal 1 ayat 3 tadi. Pasal 1 ayat 3, waktunya sudah dekat. Pasal 22 ayat 10, waktunya sudah dekat. Perbedaannya adalah ada sebuah kalimat bentuk imperatif dalam bentuk larangan. Jangan memeteraikan perkataan nubuat dari kitab ini. Artinya jangan lagi ditutup-tutupi. Jangan berdiam diri. Kita harus membuka.
Tujuan seminar kita sepanjang 1 bulan ini, 4 sabat berturut-turut adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang tertutup itu. Jadi saya tidak boleh diam untuk menyampaikannya kepada saudara-saudara. Jangan, karena statement ini mengatakan, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Pasal yang sama ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Itu sama dengan pasal 1 ayat 7. Aku datang segera. Dan masih di pasal 1, berbahagialah mereka yang membaca. Tadi kita sebutkan, kita balik. Ini dia. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Di epilog, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Bukankah ini kabar baik untuk kita? Waktunya sudah dekat. Aku akan datang segera. Ayat yang terakhir dalam pasal 22, ayat 12 dan 20. Sesungguhnya aku datang segera. Aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Ini adalah statement terakhir dari kitab Wahyu. Yang menarik adalah, dalam konteks kedatangan Kristus yang kedua kali, aku datang segera. Ya, aku datang segera. Yesus menyampaikan reward kepada mereka yang setia. Aku akan membawa upahku untuk membalaskan. Perhatikan kata membalaskan. Membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saya suka ini. Keselamatan, apa artinya membalas menurut perbuatannya? Keselamatan bagi orang yang setia dan hukuman bagi orang yang menentang Allah. Saya suka di sini karena kita, hadiah yang didapat oleh orang setia adalah menurut perbuatannya. Di statement inilah ayat 12 membantu kita untuk memahami bahwa menurut firman Tuhan, menurut hukum Tuhan itu adalah parameter yang digunakan oleh Allah pada akhirnya untuk menilai kita. Kita tentu beriman kepada Yesus. Tentu saja kita harus datang berdoa kepada Yesus setiap hari Minggu atau setiap hari Sabat. Tapi ingat, salah satu parameter yang paling kuat, yang paling besar untuk menilai kekristenan kita adalah menurut kepada tuntutan hukum Allah. Saya rasa ini adalah jelas. Nah, sekarang pengulangan tema, yaitu di prolog tadi dengan epilog, ya, untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan Yesus menegaskan, perkataan ini tetap dan benar. Saudara-saudara yang ada di aplikasi ini, jangan pernah ragu dengan perkataan Yesus ini. Karena Yesus menegaskan sebuah deklarasi untuk pembaca atau mendengarkan seminar ini. Yesus berkata, perkataan-perkataan ini, yang mana itu? Bahwa dia akan datang. Bahwa kamu akan mengalami kesulitan. Kamu akan mengalami krisis sebelum kedatangan Tuhan. Jadi Yesus katakan, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Jadi, kitab nubuatan memberikan pekabaran terakhir bagi umatnya yang hidup di akhir zaman. Tokoh utama dari kitab nubuatan itu adalah Yesus dan kedatangannya yang kedua kali, peristiwa kedatangannya. Karena kedatangan Kristus yang kedua kali adalah klimaks dari semua peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami oleh umat manusia sejak zaman Daniel, sejak zaman Wahyu, Yohanes, sampai pada zaman kita ini. Kalau saja Yesus tidak pernah mengatakan dia akan datang kembali, maka sia-sialah penderitaan yang kita alami di bumi ini. Sia-sialah kita mengalami krisis dalam berbagai aspek. Tapi dengan adanya janji bahwa Yesus itu akan datang, yang menjadi pusat dari kitab Wahyu sebagai kitab terakhir untuk orang yang paling terakhir, itu memberikan harapan pada kita.
Oke lah, kita akan mengalami banyak kesusahan. Tetapi lagu tentang Yesus akan datang menguatkan kita semua yang sementara mengalami perjalanan. Jalan ini sukar, kawan. Jalan ini berat untuk kita semua. Tapi dengan nyanyian Yesus adalah datang kedua kali, dia akan datang kembali, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, itulah sebabnya di Pulau Patmos, Yohanes melihat ada 7 kaki dian dari emas. Dan di antara 7 kaki dian itu berjalan seorang serupa anak manusia. Itu Yesus. Kalau kita kembali kepada Keluaran pasal 25 Perjanjian Lama, kaki dian itu adalah representasi dari kehadiran Allah setiap saat, setiap menit. Itulah sebabnya 7 kaki dian dalam Keluaran pasal 24, 25 tidak boleh mati. Harus selalu menyala sebagai representasi dari kehadirannya. Dan kaki dian ini ditunjukkan oleh Yesus kepada Yohanes untuk dikabarkan kepada 7 jemaat yang mengalami kesusahan. Yesus mau mengatakan kepada Yohanes, kasih tahu jemaat-jemaat yang mengalami kesusahan itu, saya berjalan di antara 7 kaki dian. Nah, dari 7 kaki dian itu, dia menyampaikan 3 pekabaran. Yang pertama, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup kembali. Ini adalah kata-kata dari oknum yang berjalan di antara 7 kaki dian tadi itu. Memberikan amaran kepada orang-orang Kristen yang mengalami banyak kesukaran-kesukaran hidup dari zaman Yohanes sampai sekarang. Dia bilang, jangan takut. Dia memperkenalkan diri sebagai pemenang di sini. Dia juga memperkenalkan diri sebagai oknum yang kekal. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup kembali. Dia memperkenalkan diri sebagai pemenang. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, apa yang terjadi sekarang, maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ya, Anda lihat di screen ini, lupakan pernyataan yang di atas, present indikatif aktif itu adalah technical term untuk grammar bahasa Yunani. Tapi yang saya mau katakan adalah, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi sesudah ini, menunjuk pada 3 fokus waktu. Lokal pada zaman Yohanes, dan historikal pada zaman sesudah zaman Yohanes, dan fokus eskatologi, peristiwa yang terjadi zaman kita. Ya, itulah pernyataan yang pertama dari Yesus yang berjalan di antara 7 kaki dian. Yang kedua, Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar, ini suara yang dulu yang telah kudengar, itu adalah suara yang disampaikan dalam Wahyu pasal 1 ayat 19. Berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus segera terjadi. Tadi kita berhadapan dengan lokal, historikal, dan eskatologikal fokus. Fokus lokal, fokus historikal, fokus eskatologikal. Sekarang, dia katakan, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus segera terjadi sesudah ini. Apa itu sesudah ini? Kitab Wahyu itu hanya terdiri dari 5 penglihatan. Ya, secara umum. 5 penglihatan besar. Penglihatan tentang 7 jemaat, penglihatan tentang 7 materai, penglihatan tentang 7 sangkakala, pertentangan besar, dan 7 kutub. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 tadi yang kita baca, apa yang harus segera terjadi sesudah ini adalah fokus pada peristiwa historikal. Artinya apa? Sudah selesai informasi mengenai 7 jemaat. Yang mau diperlihatkan oleh Yesus adalah peristiwa historikal dan peristiwa eskatologikal. Apa itu? 4 penglihatan yang tersisa. Yaitu tentang 7 materai, tentang 7 sangkakala,
pertentangan besar, dan 7 kutub. Yang ketiga, firman-Nya lagi kepadaku yang terakhir. Semuanya telah terjadi. Pasal 21 ayat 6. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Anda lihat, Yesus memperkenalkan diri sebagai oknum yang kekal ya. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saya mau tekankan frase yang pertama. Semuanya telah terjadi. Dalam bahasa Yunani, semuanya telah terjadi itu adalah gegonan. Artinya apa? Semuanya telah terjadi, artinya peristiwa yang terjadi pada penglihatan 7 materai, 7 sangkakala, 7 kutub telah berakhir. Termasuk kerajaan 1000 tahun dan penghukuman kepada setan. Artinya informasi Wahyu pasal 21 ayat 6 dibuat dalam konteks Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5 tentang Yerusalem baru dan kedatangan Kristus. Semua peristiwa yang kita saksikan dan penggenapannya tentu 7 materai, 7 sangkakala, 7 kutub telah berakhir. Artinya apa? Sekarang, sementara menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, Yerusalem baru turun. Ya. Nah, ini adalah ringkasan. Nah, sekarang terakhir 5 menit terakhir. Bagaimana dalam kitab Daniel? Apakah informasi mengenai kedatangan Kristus diungkapkan oleh Daniel? Tentu. Kita hanya berikan contoh di sini. Daniel pasal 2 ayat 28. Sorry. Daniel berkata kepada Nebukadnezar yang arogan itu. Dan dia meragukan kemampuan karena dia adalah salah satu dari orang yang dibawa, yang ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Kekalahan politik itu berarti kekalahan intelektual. Itulah sebabnya Nebukadnezar meragukan kapasitas Daniel untuk menyampaikan interpretasi terhadap mimpi yang disampaikan. Sementara itu, para ilmuwan di Babel menjadi tidak mampu mengungkapkan mimpi. Tapi ini yang dikatakan oleh Daniel, ayat 28, pasal 2. Di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Saya suka sekali statement yang dibuat oleh Daniel. Anda tahu bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh atau patron yang paling sempurna soal kehidupan kekristenan. Mereka adalah orang yang sangat jarang bicara. Tapi ketika mereka bicara, selalu membangkitkan nilai dan spiritualitas bagi semua orang yang mendengar, dan termasuk Nebukadnezar. Coba Anda perhatikan statement ini. Ini keluar dari mulut Daniel. Di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dia membuat referensi, kemampuan intelektualitasnya Daniel tidak membuat dia sombong. Dia tahu bahwa yang memberikan dia kemampuan adalah Allah. Dan ini dia beritahu di hadapan raja yang arogan itu. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Luar biasa. Hari-hari yang akan datang, istilah general, idenya general, umum. Tapi kita pastikan ini merujuk pada konsep kedatangan Tuhan. Dalam Daniel pasal 2, masih dalam konteks interpretasi Daniel terhadap patung Nebukadnezar itu, dalam ayat 44 dan 45, Daniel berkata, pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Tepat seperti Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan menemukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepadaku, kepada Tuanku Raja, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ketika kita bicara mengenai kerajaan besi, itu kerajaan yang paling makmur, paling kuat, memiliki kemampuan militer yang baik, kemampuan ekonomi yang baik. Demikian juga ketika kita bicara mengenai kerajaan tembaga yang menjadi simbol dari kerajaan Medo Persia. Kemudian kerajaan perak, ya,
kerajaan besi Roma. Semua kerajaan yang disebutkan di sini dalam bentuk simbolik ini adalah kerajaan memiliki superioritas. Superioritas politik, superioritas ekonomi, superioritas sosial, superioritas militer. Tapi Tuhan bilang melalui Daniel untuk disampaikan kepada Nebukadnezar. Saya mau paraphrase statement Daniel. Jangan sombong kau dan Nebukadnezar. Karena ada kerajaan yang terbesar, kerajaan yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Namanya kerajaan batu. Yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Tapi dia meremukkan kerajaan-kerajaan dengan memiliki superioritas tadi. Saya mau tanya sekarang. Ini merujuk pada apa ini? Merujuk pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Kalau begitu, di mana kita berada sekarang? Kita berada sekarang di kerajaan tanah liat, jari-jari kaki, atau 10 tanduk. Sedangkan tanah liat dengan besi saja sudah sangat super, apalagi kerajaan emas, tembaga, perak, dan besi. Jadi, kalau begini, kita mengerti konsep nubuatan ini. Berarti kita tidak perlu mencari sesuatu yang lebih besar dari apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Kalau parameter nilai yang dibuat oleh Allah untuk kehidupan kita berdasarkan emas, berdasarkan perak, berdasarkan besi, maka kita orang yang paling malang. Tapi ini Yesus mengatakan kerajaan batu. Itu adalah kerajaan kita, orang-orang yang setia. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang terjadi di kemudian hari. Saudara-saudaraku sekalian, ayat yang terakhir. Daniel pasal 7 ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Perhatikan frase berikut ini. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Siapa ini mereka di sini? Orang-orang yang setia. Orang-orang yang mengalami banyak kesukaran di bumi ini, di planet bumi di mana kita berpijak. Tapi justru kesukaran itu menjadi ujian iman mereka untuk setia sampai Tuhan datang. Siapa yang mereka di sini? Mereka di sini adalah dalam istilah Yohanes dalam Wahyu pasal 7 dan Wahyu pasal 14. Mereka ini adalah 144.000 yang menyanyikan lagu baru. Kenapa disebut lagu baru? Lagu yang hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang menderita dan setia kepada Allah. Itu sebabnya lagu ini tidak bisa dinyanyikan oleh orang yang tidak mengalami penderitaan, tetapi setia kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, semoga Tuhan memberkati kita. Fokus tema dari kitab Wahyu adalah tentang Yesus. Yesus dan kedatangannya. Sementara kita masih di sini, di planet bumi ini, kita bergelut dengan pengalaman kita setiap hari. Tapi hal yang terbaik bagi kita adalah kita harus menyanyikan nyanyian tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan harus menjadi lagu kita setiap hari, supaya kita bertahan di sini. Sebab kedatangan Tuhan harus menjadi lagu dari setiap orang yang setia kepada Allah. Itulah satu-satunya formula supaya kita bertahan sampai kedatangan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita adalah doa saya. Amin.